Perkenalkan, nama saya Boas Murinho Silalai Sidebang dengan NIM 123130008. Pada sistem distribusi tenaga listrik, terutama di lingkungan industri, mayoritas beban itu bersifat induktif, seperti motor listrik. Beban induktif menghasilkan daya reaktif yang menyebabkan penurunan faktor daya. Konsekuensinya itu cukup serius, seperti arus meningkat, rugi-rugi daya bertambah, kapasitas penyaluran menurun, dan kualitas energi tidak lagi sesuai dengan standar operasional. Beberapa penyedia listrik bahkan menerapkan penalti ketika faktor daya berada di bawah batas minimum. Oleh karena itu, koreksi faktor daya menjadi kebutuhan penting. Salah satunya melalui pemasangan kapasitor bank. Dalam tugas besar ini, analisis dilakukan menggunakan etap untuk melihat bagaimana koreksi faktor daya memenuhi arus sistem, rugi-rugi, dan stabilitas tegangan. Tujuan utama praktikum ini meliputi menghitung daya aktif, reaktif, semu, serta faktor daya awal, lalu menentukan kebutuhan kapasitor bank melalui perhitungan manual. Selanjutnya melakukan simulasi load flow sebelum dan sesudah koreksi. Lalu, menganalisis perubahan arus, tegangan, dan rugi-rugi daya setelah pemasangan kapasitor. Praktikum ini memberikan pemahaman sistematis mengenai karakteristik beban induktif, teknik kompensasi daya reaktif, dan penggunaan perangkat lunak etap sebagai alat analisis sistem distribusi. Secara fundamental, tegangan merupakan beda potensial yang memungkinkan aliran elektron, sedangkan arus adalah laju aliran muatan tersebut. Dalam sistem arus AC, daya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada daya aktif, yang menghasilkan kerja yang nyata, dan daya reaktif yang diperlukan untuk membentuk suatu medan magnet, sedangkan daya semu sebagai total kapasitas yang disuplai oleh sumber. Hubungan ketiganya membentuk segitiga daya yang menjadi besar penentuan faktor daya. Faktor daya sendiri menggambarkan tingkat efisiensi sistem. Semakin mendekati satu, semakin kecil komponen daya reaktif yang harus ditanggung jaringan. Ketika faktor daya rendah, arus meningkat dan rugi-rugi sistem bertambah. Sedangkan untuk kapasitor bank itu sendiri, yaitu berfungsi untuk menghasilkan daya reaktif kapasitif yang menetralkan komponen induktif, sehingga faktor daya meningkat dan sistem bekerja lebih efisien. Setelah memahami konsep dasar ini, langkah berikutnya adalah membuktikan pengaruh koreksi daya faktor melalui simulasi. Pada bagian selanjutnya kita akan menggunakan simulasi permodalan sistem menggunakan software etap, melakukan perhitungan manual, dan juga kondisi sebelum dan sesudah diberi beban ataupun dikoreksi. Nama saya John Evan Christian Haryanja dengan NIM 123133010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai single line diagram yang akan ditampilkan pada software etap. Oke, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu mengenai tugas yang diberikan. Oke, dapat kita lihat kan di sini kan ada pemodelan sistem distribusi di mana kita diminta untuk membuat single line diagram dengan data. Oke, di sini menggunakan 5 komponen dengan spesifikasi masing-masing. Di mana pada komponen ini, komponen pertama yaitu sistem sumber menggunakan spesifikasi 20 kV dengan tegangan 3 fasa dan frekuensi 50 Hz. Kenapa kita menggunakan frekuensi 50 Hz? Karena frekuensi 50 Hz itu udah standar dari Indonesia itu sendiri. Di mana hal ini dijelaskan oleh Peraturan Menteri SDM nomor 34 tahun 2005, di mana itu ditetapkan bahwasanya SNI 0419222002, di mana bahwasanya frekuensi sistem harus bolak-balik itu pada fase tunggal maupun pada 3 fase itu dengan frekuensi 50 Hz menjadi standar wajib. Selanjutnya itu pada short circuit di mana levelnya itu 200 MVA, pada transformator spesifikasinya 500 kVA, 20 kV atau 0,4 kV dengan persentase impedensi 6% dan DYN 11, di mana pada kabel 20 kV ke trafo itu 200 meter dan kabel 0,4 kV ke panel itu 30 meter. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan ke layar jendela etap.
Oke, ini adalah layar jendela etapnya. Oke, pada layar jendela etap ini sendiri kita menggunakan komponen yang telah diberikan tadi, di mana ini ada grid atau sebagai sumbernya itu sebesar 200 MVA dengan atau 20 kV dengan konfigurasinya itu di swing, connectionnya itu 3 fasa. Selanjutnya itu ada bus 15, bus 20 kV. Ya, oke, ini kan bus 20 kV. Oke, 3 fasa. Oke, udah kan? Ini bus. Selanjutnya itu dari bus kita masukin ke kabel. Dari bus kita masukin ke kabelnya. Ini ada kabel. Oke, nih kabelnya ada di 3 fasa dengan panjangnya tadi kan diminta 200 meter. Oke, 200 meter. Selanjutnya dari kabel kita masukin lagi ke trafo. Trafo nih 500 kVA. Oke. Standarnya itu 50 Hz. Oke, dapat kita lihat sudah. Selanjutnya itu dari trafo kita hubungkan lagi ke bus di 0,4 kV. Ini ada bus 0,4 kV, dapat kita lihat bagian nameplate-nya itu masing-masing. Selanjutnya dari bus 0,4 kV kita sambungkan ke 4 kabel, dan dari 4 kabel itu akan terhubung lagi ke 3 motor dan 1 lampu. Nih ada kabel, ada 4, sama kayak kabel yang di atas tadi. Kita dapat melihat nameplate-nya masing-masing dari kabel. Nih ada nameplate masing-masingnya. Oke, ini kan ada nameplate masing-masingnya nih. Nah, oke, sama aja dari semuanya itu nameplate-nya masing-masing. Jenis kabelnya itu dapat kita lihat di library-nya, kita menggunakan kabel apa, panjangnya berapa, nih frekuensinya berapa, tipenya apa, itu dapat kita lihat masing-masing aja. Oke, selanjutnya itu kan ada 3 motor, 1 lampu. Motornya itu kan nih ada motor nih. Ini ada motor 30 kW, itu untuk motor pertama. Motor kedua itu 40 kW. Motor baru ada lampu itu 30 kVA, dan motor ketiga itu 15 kW. Ini untuk single line diagram tanpa beban. Yang sebelahnya ini dengan beban, sama kayak yang sebelah yang di tanpa beban tadi. Bedanya kita menambahkan kapasitor. Kapasitornya ini kita ambil dari data perhitungan manual kita, yaitu di data perhitungan manual yang telah kami lakukan dengan variasi pada motor itu ditambahkan berdasarkan NIM itu sebesar 65,38 kVAR. Setelah kita membuat single line diagramnya, kita akan menjalankan single line diagram tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Nih, ditekan yang ini, load flow-nya, baru kita tekan nih. Oke. Oke, selanjutnya kita pilih di display option, kita cek all untuk kita cek semuanya. Nih. Oke, dapat kita lihat nih pada data tanpa beban dan data dengan adanya beban kapasitor. Ini data keduanya ini nanti kita masukkan ke dalam tabel untuk dilakukan di bagian hasil dan pembahasan. Jadi nanti dari data-datanya ini kita akan melakukan analisis kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, selanjutnya kita akan memunculkan grafiknya. Oke, ini dapat kita lihat grafiknya itu di Power NRF kalkulator, di mana base-nya itu pada standar 50 Hz, 3 fasa, frekuensi 50 Hz tadi. Oke, dapat kita lihat. Ini berapa persennya, PU-nya, aktualnya. Oke, sekarang kita masih di bagian menu lagging, di mana pada kondisi lagging ini dapat kita lihat yang biru itu voltage dan yang merah itu current. Bahwasanya pada kondisi lagging itu bahwasanya arus tertinggal dari tegangan dalam fasa dan terjadi pada beban induktif. Ini untuk kondisi laggingnya. Sedangkan untuk kondisi leadingnya, nih kondisi leadingnya itu bahwasanya leading itu arus mendahului tegangan pada fasa dan terjadi pada beban kapasitif. Itu untuk grafik dari kedua SLD yang telah kita buat. Selanjutnya itu kan ini tadi udah ada datanya nih. Itu kita masukkan ke bagian hasil dan pembahasan, di mana pada data hasil sebelum dan sesudah koreksi itu didapatkan bahwasanya pada parameter faktor daya sebelum koreksi itu 0,9061 atau 90,61%, sedangkan sesudah koreksi itu di 0,906 di 90,6%. Ini tidak ada penaikan yang signifikan karena cuma naik di 0,01% lah.
dari sebelum dan sesudah. Yang selanjutnya itu pada arus sistem itu sebelum koreksi 204 ampere dan sesudah koreksi 184 ampere. Ini adanya penurunan arus pada sistem yang tidak terlalu turun, tapi ini bisa terjadi. Yang selanjutnya itu tegangan bus. Tegangan busnya sebelum dan sesudah koreksi sama, yaitu 0,4 kV. Sedangkan di rugi-rugi daya sebelum koreksi itu 2,8 sampai 30 kW dan di sesudah koreksi itu 0,4 sampai 0,6 kW. Ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 80 sampai 85%. Hal ini dapat terjadi nih sebesar 80 sampai 85%. Ini menjadi indikator paling kuat bahwasanya energi itu lebih banyak dimanfaatkan oleh beban dibanding sebelumnya. Sedangkan sebelumnya rugi-rugi yang kita dapatkan tadi itu terbuang sebagai panas dan berpotensi menyebabkan overheat. Dan sedangkan setelah koreksi seluruh sistem bekerja lebih dingin dan stabil. Tegangan yang tetap konstan memperlihatkan bahwasanya kualitas daya tidak terganggu dan menandakan keandalan pada operasi tetap terjaga. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari single line diagram ini.